tobat mulut. Emang mulut saya kenapa, Margarita? Ayo naik ke sini. Aku undang Margarita ya. Oke. Nih, labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah. Wah, jadi hasil perkongkean dapat duit. Oh, sorry, hasil perkongkean itu dikuduskan Tuhan, guys. Jadi hasil perkongkean itu kudus di mata Tuhan ya. Nih dalam Yesaya pasal 23 nomor 18. Coba teman-teman Kristen bisa nggak jelasin sama aku hasil perkongkean itu kudus di mata Tuhan tuh maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Coba diajarin sama aku ya. Kayak begini lah, kayak begini kayak PSK yang di Islam tuh pergi ke Nggak ada. masjid mau kasih uang di. Coba tunjukin PSK di Islam PSK gimana? tidak pernah sholat ke masjid tuh. Maksudnya gimana? Coba ada nggak ayatnya itu PSK di Islam dapat duit di masjid? Ambil contohnya, misalnya ada ini pekerja seks komersial, dia orang dagang Islam. Mungkin dia Terus hasil dia jualan, hasil dia ibaratnya begitu saja. hasil dia diam dulu. Kok nggak boleh pakai ayat? Kita bahas agama. Hasil perkongkean, dengar dulu. Beda. Kalau perempuan sundal pergi ke masjid bertobat gitu namanya pertobatan seorang PSK. Kalau ini Tuhan mana kamu. ada orang bertobat sekarang enggak ada. Ini kamu ngomongin apa sih? Nih kamu baca nih, baca ayatnya nih, kutunjukin. Ini Tuhan kamu nih ngajarin apa? Hasil perkongkean itu dikudusin Tuhan nih. Nih hasil perkongkean ya. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Nah, mungkin bisa jadi karena itu pejabat di Vatikan itu menggunakan klub malam dan kafe untuk cuci uang. Kenapa? Karena dalam kitab Yesaya pasal 23 nomor 18, laba perkongkean itu dikuduskan Tuhan. Kau pernah ke Vatikan? Enggak, belum pernah. Itu juga kau baca tuh, lo kau pernah pergi? Loh, emang beritanya begitu? Emang gitu beritanya nih, beritanya. Lo kenapa harus ke Vatikan? Ingin tahu tentang Vatikan? Nih. Ya kau jalan ke sana supaya bisa buktikan sendiri. Nih kau tengok nih. Loh, kenapa kita kalau ingin tahu apa yang terjadi di Amerika kita harus ke Amerika? Bodoh kali kau nggak tahu sekarang udah ada berita yang bisa kita, ada wartawan yang memberitakan. Ya, bodoh kali kau. Kalau kau punya video, makanya kau jangan bodoh, makanya kau jadi Kristen karena kau bodoh. Karena kau berpikir kalau kita ingin tahu keadaan di Amerika kita harus ke Amerika. Kan bodoh kau. Makanya gigi kau ronga itu. Diam dulu kau. Gigi kau ronga jelek. Udah jelek bau lagi pemakan babi. Bentar ya. Makanya kau jangan bodoh. Masa ingin tahu keadaan di Amerika kita harus ke Amerika? Kan udah ada berita sekarang. Makanya kau jangan bodoh. Ngapain jadi orang bodoh? Kalau misalkannya kita ingin tahu keadaan di Gaza, terus kita harus ke Gaza. Kok bodoh? Makanya kau itu udah lagi kongkong, jelek, bodoh. Kayak gini hidup lagi. Apa sih gunanya buat peradaban orang ini? Kan kalau yang laki-laki ke surga kan dapat 72 bidadari. Terus kalau kau seandainya kau mati kau ke surga kau dapat berapa pangeran? Enggak dapat pangeran lah, kan aku cuma punya suami satu. Loh, kok kau tahu? Jadi kau pikir oh mungkin karena di surga kau nanti mama bapak kau nanti dikawinin Tuhan. Mungkin otak kau kotor. Hanya laki-laki saya yang diberikan keistimewaan itu. Iyalah, hanya laki-laki. Berarti 73 bonus dengan kau istri saat. Enggak lah, aku permaisurinya. Aku kan nanti yang 72 bidadari itu kan pesuruh-pesuruhku, pelayanku. Kau istri saya. Memang kau pikir agama kau punya gundik nabi kau? Kau tengok nih Tuhan, kau punya gundik nabi kau. Nih. Inilah mereka tuh mengukur agama kita dengan agama mereka. Diam dulu kau, gigi kau rongak, kau jelek, busuk lagi nggak ada guna. Kau tengok nih, yang punya gundik itu justru adalah nabi-nabi Kristen. Nih gundiknya nih, kau tengok tuh gundik tuh. Tuh gundik mana ya nih?
Tuh. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Ayah Gundik, bukan di Gundik Pak. Ya, ini Gundik ya, nih. Ini nih. Semuanya itu anak-anak Daud belum terhitung anak-anak dari Gundik-Gundik Tamar. Tuh mana ya juga mana nih keturunan Masye. Ini nih agama kau penuh dengan gundik. Kau tengok nih gundik semua. Nih, maka dibentangkan kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya. Tuh, Nabi Daud dalam kitab kau punya gundik. Nauzubillah min dzalik. Mentang-mentang Nabi Daud itu Bani Israel, Tuhan kau kasih gundik. Parah kali agamamu ini ya, Dek. Kok agama ini agama perkongkean atau agama pergundikan nih? Kok nggak jauh-jauh dari perkongkean ya? Contoh nih, ini klub malam loh, dijadikan untuk cuci uang loh. Apa karena dikatakan upah sundal itu kudus bagi Tuhan terus pergundikan ini hal yang merajalela ya? Kok lucu kali ya? Aku bingung deh dengan kitab kalian itu. Kenapa isinya itu penuh dengan perkongkean, pergundikan, pencabulan? Kenapa sih? Pantas otak kalian tuh kotor ya. Kita lagi bahas kejahatan gereja Katolik. Kenapa lu bahas tentang perawan? Itulah kenapa di otak kalian itu kalau membayangkan perawan dan bidadari pasti kalian pengen menyetubuhinya aja. Ini karena otak kalian tuh cabul. Kenapa kau ini bahas Katolik sekarang? Karena kau jengkel karena 3 juta orang Indonesia masuk Katolik sekarang. Mana datanya itu 3 juta orang masuk Katolik? Kau tidak tahu kan data sekarang bahwa 3 juta orang enggak tahu. Mana datanya? Mana datanya? Kau cari sendiri, kau buat apa sampai sendiri? Lah, kok aku yang cari sendiri, kau yang kau yang ketawa kau paksa kau di situ. Jadi lagi aduh ya Allah. Aduh. Kasihan nih. Banyak yang masuk Katolik sekarang. Mana datanya? Gue cari sendiri buat apa sampai sendiri? Mana? Kau tengok nih ya, Apalah kau ini? Kau memang agak makanya bodoh. Bodoh sih, makanya jangan bodoh. Sementara nih, jadi orang oteng yang naik ke atas kita ini lucu ya. Banyak yang masuk Katolik. Mana berapa orang? Ya kau carilah. Kau ada berarti kau nggak baca. Berarti kau nggak ada datanya, cuma mengklaim aja. Apa stok kau? Apa yang kau baca? Bodoh kau, Dek. Kenapa lah kau sebut ini, Dek? Katolik tuh punya data yang lengkap. Mana? Cari sendiri tuh. Mana? Lo kok aku yang cari? Bodoh amat. Sedih kau. Sedih kali. Halu kau ya. Kayak Paulus halu. Itu kenyataan yang harus kau ya mana? Mana datanya? Ya, mana? Depan kau. Kenapa? Kau takut cari? Mana? Tangan kau nanti kau cari kah? Ya mana datanya, Dek? Carilah. Kau baca situs apa? Situs apa yang kau baca? Yang kau baca situs apa? Apa nama situsnya? Tinggal kau ketik di situ di Google. Susah kali kau nih. Tangan kau susah kali. Kau tengok nih. Ini dari onlinekristen.com. Nih. Bentar. Nah, pertumbuhan umat Kristen di Indonesia, jumlah naik, presentasi turun. Alarm untuk gereja. Katolik, bukan Kristen. Kristen tuh ya. Ya kau lah, Katolik. Suruh kau Katolik. Jangan bodoh kau, jangan bodoh. Kenapa kau takut ketika Katolik itu? Gemetar tangan kau. Coba buka mulutmu, coba. Bodoh. Kenapa bodoh begini mereka ini ya? Data yang disajikan BRC menunjukkan tren yang menggelitik. Jumlah umat Kristen memang meningkat, tapi presentasinya justru menurun. Dari 7,6% pada tahun 2009, presentasi umat Kristen turun menjadi 7,4 tuh. 7,41% pada tahun 2023. Tuh. Nih, data BRC menunjukkan bahwa pertumbuhan umat Kristen di Indonesia melambat dalam 5
tahun terakhir. Jika pada era 2000-2010 pertumbuhan mencapai 39,8%, pada periode 2020 sampai 2023 pertumbuhan hanya 0,8%. Ini sejak kami debat-debat nih. Tuh, sejak kami debat-debat itu mulai nggak ada peningkatan Kristen. Handi menyoroti beberapa faktor penyebabnya, antara lain tingkat natalis yang lebih rendah di kalangan keluarga Kristen dibandingkan keluarga Muslim. Keluarga Kristen cenderung lebih berhasil dalam program keluarga berencana. Nih, kelahiran tuh juga. Terus apa lagi ya? Presentasinya kecil gitu. Tuh. Nih, provinsi seperti NTT dan Maluku justru mengalami penurunan presentase. Tuh. Gitu. Jadi presentasinya kurang. Kelihatannya naik, tapi sebenarnya presentasinya malah kurang. Gitu. Kalian tuh apa? Kalian ini umat yang sikit, banyak cerita kalian ini. Ada-ada aja lah kalian ini. Pengen banget gitu ya Kristen mayoritas di Indonesia. Yeah. Puyan nian kau cak ini. Buyan nian kau. Oh, buyan nian. Nah, ini bohong nih Ustaz Joseph nih. Halo Ustaz Joseph Michelin. Halo. Udah ditulis bol pantat Elia belum? Udah. Udah berapa kali? 10. 10. Kiamat? 15. Edis? 21 nih. 21. Lebih suka sama Edis ya ketimbang yang lain? Nggak suka. Jelek. Nggak suka. Oke. Joseph sama Agatha udah kembali lagi satu ranjang? Udah. Oke. Buni. Terus apa dek? Aku cek data AI, malahan jumlah Kristen dunia malah turun tuh. Cek deh. Turun banyak tau. Cek aja deh. Tanya AI. Soalnya gara-gara pantat gitu dek. Orang takut jadi gitu. Orang nggak mau gitu loh, anak-anak mereka tuh nanti kalau kentut bunyinya terus keluar ciri-piritnya, bau. Udah jebol. Jebol. Udah Longgar. Klipnya udah kebuka, busuk anusnya. Ampun. Gitu. Jadi orang nggak mau gitu loh, makanya orang tuh nggak mau. Mereka cuman seminggu sekali gereja aja tuh bokong anak-anak kecil tuh dihabisin loh mereka. Ngeri banget. Kebayang nggak kalian kalau mereka tuh tiap hari ke gereja coba? Sekali seminggu aja ke gereja bokong anak kecil aja diembat, apalagi tiap hari. Aku nggak bisa. Aku tuh nggak habis pikir tahu. Apa namanya tuh? Kebayang nggak? Mereka tuh cuman sekali seminggu datang ke gereja, tapi bokong anak kecil tuh diembat gitu loh. Sampai korbannya tuh sampai muntah-muntah loh. Ini apalagi mereka sampai kayak Islam gitu yang ke masjid tuh hampir tiap hari dan 5 kali sehari loh. Nah, sementara di masjid coba pelecehan seksual di masjid itu boleh dikatakan tuh kayak 1000 berbanding 0,1. Ada, bukannya nggak ada kemarin kayak kejadian tuh kayak orang gila masuk ke masjid terus diraba. Ada, tapi masa di gereja tuh nggak ada Roh Kudus, malah yang ada Roh Kudus tuh di masjid. Ya contoh kita lihat nih ya. Nih. Oke. Ya. Pelecehan seksual di masjid. Korban tertinggi jumlahnya. Aneh loh. Padahal kita yang dikeroyok meninggal itu kan bukan pelecehan seksual. Kau bodoh Anthony. Si Anthony ini si Sandi Permana yang gobloknya menahun. Yang miskin butuh duit, sakit hati, giliran Mesia punya banyak uang. Jadi ini si Anthony ini rombongan si Sandi Permana yang miskin, pengen terkenal tapi nggak laku, terus bikin komal sendiri, udah gibah orang, udah bikin sensasi, nggak laku-laku. Aduh ya Allah. Lucu-lucu banget teman-teman ya. Kadang-kadang tuh bingung lihat orang-orang. Ya dek. Ini lagi dibahas sama si Joseph. Postingan dia tuh. si Joseph gak tadi tuh marah banget karena kita bongkar-bongkar doktrin Interkaitera gitu. Iya. Interkaitera.
Nih, ya ada kejadian di Makassar ya di TPA, bukan di masjid ya, tapi di TPA masjid tuh. Korbannya paling tinggi tuh 40 orang. Nah, nggak kebayang kalian. Nggak bisa dibandingkan dengan jumlah 280.000 korban anak-anak kecil bokongnya jadi poh. Tuh, nih kejadiannya itu pun bukan di masjid, tapi di TPA. Ini lembaga atau kalau kita bicara lembaga keagamaan habis 790 anak bayi ditemukan di septic tank di Irlandia. Nggak bisa dibayangkan dengan ini pelecehan seksual. Nggak habis pikir bertahun-tahun. Nggak bisa. Mana di masjid yang aku bilang. Coba kita tuh kalau membandingkan tuh gereja versus masjid. Pondok pesantren versus sekolah Katolik atau asrama Katolik gitu. Doni Butler, mulutmu bau. Loh, yang dekat dengan hidungmu tuh mulutmu, berarti yang kau cium busuk itu mulut kau sendiri. Jadi si Doni ini dia lagi ngomong ya kan, dia maki-maki aku tuh, dasar betina iblis, kok bau mulut ya? Mulutmu, karena yang dekat dengan lubang hidungmu mulutmu sendiri, Doni. Aku mana kecium bau mulutku, mana kecium. Aku yang bisa kalau aku bilang ada mulut bau, ya mulutku sendiri, karena yang paling dekat dengan lubang hidungku ya mulutku, karena arah lubang hidungku ke mulutku. Berarti yang busuk itu ke mulutmu sendiri, Doni. Kok kau nuduh-nuduh aku? Hidungmu itu jaraknya cuma sedikit dari bibir. Jadi yang bau babi itu mulutmu, Dek, pemakan tai. Bukan Uni, Doni. Gimana sih Doni nih? Ada aja sih Doni ini. Doni, ya. Iya, hidungnya dekat. Nah, jadi mulutnya si Doni ini tuh baunya tuh mirip-mirip dubur, karena memang dubur sama mulut tuh nggak ada beda. Sama-sama mengeluarkan gitu, Doni, ya. Tuh, aku lihat tuh di IDN Times itu paling tinggi itu korban 40 orang, nggak nyampe 100. Itu pun bukan di masjid tapi di TPA. Betul. Gitu, kita berimbang. Kita tunjukkan data di Kristen dan tunjukkan data di Islam, bukan berarti kita menafikan ada pelecehan seksual di lembaga institusi Islam, guys. Ada. Siapa bilang nggak ada pelecehan seksual di Ponpes? Ada, cuman kalau jumlah sama kejadiannya itu nggak bisa dibandingkan. Kalah mah ustadz-ustadz kita dibandingkan pastor-pastor dan uskup-uskup gereja Katolik yang korban itu udah banyak banget. Gitu. Jadi Joseph, kamu udah berapa orang korban mu? Nggak jujur? 15. Kok sedikit? Itu lo kalahkan pastor-pastormu. Nanti nambah lagi, Buni. Joseph, kamu ini ya. Ini muka asli kamu ya, Joseph? Asli. Si Cecep ini mirip-mirip si Kace ya. Nandar, si Cecep ini mirip-mirip si Kace ya. Gue kira ganteng dia, ternyata mirip si Kace. Kosman Cornelius. Hah? Masih ada hubungan darah. Oh, aku tahu apa? Masih ada hubungan darah. Aku tahu apa? Darah Yesus, ya enggak? Darah Yesus. Iya. Benar. Teman-teman di posting ulang dong. Masa nggak ada yang, baru 10 yang posting ulang? Pur, jangan ketawa-ketawa aja posting ulang, Gi. Joseph, posting ulang. Cepetan, biar PYP. Ya. Mereka ini punya hubungan darah, yaitu darah Yesus. Keturunan rohani. Oh, Israel rohani, Yahudi rohani kamu. Coba. Ini juga nih jemaat iblis ngaku-ngaku Yahudi padahal bukan Yahudi. Rifa, bagaimana tanggapan Anda tentang di Sudan? Kenapa di Sudan? Oh, kau pura-pura tuli kejadian di Sudan. Ya makanya aku tanya, aku nggak tahu ada apa di Sudan. Oh, pembantaian massal di Sudan oleh umat Islam. Yang dibantai itu siapa? Nah, umat Kristen sama umat Loh, Islam sendiri. Kan memang Tuhanmu yang Bukan. suruh agar orang Kristen itu dibantai karena kasih karunia Tuhan itu.
Iya kan Tuhanmu yang suruh ajaran pikul kau salib. baru omong orang. Bukan Tuhan kau nih 1 Petrus. Bahkan Baca sesama nih. Islam saja dorang bunuh di Sudan. Iya kan itu 150.000 Tuhan. orang meninggal. Iya Tuhan kau itu yang punya kerjaan nih. Di Dalilnya mana ada nih. pemerkosaan, Ini pembantaian anak, Tuhanmu. genosida Tuhanmu. habis-habisan. Loh, yang ngajarin genosida kan Tuhanmu di Bible, Dek. Jangan Ini, lupa tengok nih. karang. Loh, ini baca nih, ini ayatnya nih. Kok nggak tahu? Nih makanya besok-besok kau belajar Bible sama Bunda Gembala. Nih ya. Nih, dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 19, sebab adalah Bagaimana kasih tanggapan karunia. kau tentang genosida? Iya, ini tanggapan. Ini kan Bunda Gembala lagi menanggapi. Diam dulu, Kristen. Nah, Memang jadi kamu pembantai, manusia rada-rada. pembantaian terhadap orang Kristen itu adalah keinginan Tuhanmu. Karena apa? Tuhanmu pengen Kristen menderita. Nih, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tuh. Jadi ketika Kristen menderita itu menurut Tuhan kau itu kasih karunia. Memang kalian ini ditakdirkan menderita, pikul salib, sangkal diri. Buktinya Iya, kan kalian murid-murid Yesus penjahatnya, dibunuh. Kalian penjahatnya. Oh bukan, nggak ada Iyalah. urusannya dengan kami. Kami ini cuma menyaksikan aja. Kami orang Islam, nggak ada urusannya dengan agama kau. Bagaimana tanggapan kau di Sudan tuh? Kau membenarkan pembantaian itu? Kan aku udah kan udah aku bilang tanggapanku adalah jadi- itu ajaran Yesus. Memang Yesus yang ingin begitu. Yesus yang pengen kau menderita dan mati, konyol. Unirifa membenarkan bahwa ada umat Islam yang menggenosida umat Islamnya sendiri. Yesus yang membenarkan. Kata Yesus, orang Kristen itu harus menderita Tahu itu. karena itu bentuk kasih karunia Salah Tuhan. otak kau tuh, rada-rada otak kau rada-rada kau tuh. Wah, terlibat genosida. Gereja Katolik Rwanda mengaku dan minta maaf. Ih, genosida. 800.000 etnis Tutsi. Ih, takut. Ngeri ya Kristen ya. Jadi takut kalau Kristen mayoritas ih. Mereka minoritas saja kurang ajarnya kayak gini apalagi mereka mayoritas ya. Baca lah yang di Sudan tuh. Apa yang di Sudan? Tadi di Sudan tuh. Coba buka mulut lagi. Naik saya Kristen. Oke, Zendar Togulo naik ya. Tahu nggak kalian? Kan Bill Gates itu belum tahu kalau Tuhannya terkutuk. Mungkin dengan aku berjumpa Bill Gates, Bill Gates, kamu tahu nggak Tuhanmu terkutuk? Mungkin Bill Gates bisa bertobat jadi Islam, kan kita nggak tahu itu. Kan Bill Gates belum tahu kalau di dalam kitabnya Tuhan yang ngambil bini orang, Tuhannya mengutukin pohon ara sampai kering gara-gara nggak tahu musim pohon ara. Kan nanti kalau Bill Gates tahu, Bill Gates sini kamu pernah baca Bible nggak? Mana? Tuhan kamu ngambil bini orang. Mana Riva? Terus aku kasih tahu dong Bill Gates. Habis itu kan Bill Gates bisa mualaf. Halo Zendra, agamanya apa? Saya Kristen, Bu. Oke, Pak Zendra, Kristen. tema kita Nabi ya, Pak Zendra, tema kita kan Nabi palsu. Tapi Bapak boleh membahas tema lain dan juga bertanya tentang agama saya. Silakan. Ibu memberi tema ini nabi palsu dari mana ngambilnya? Dari perkataan Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21, Matius 24 ayat 4 sampai 5, Matius 24 ayat 24, Matius 23 nomor 15. Di mana di situ Yesus mengabarkan adanya nabi palsu yang ciri-cirinya tuh persis sama seperti Paulus. Kalau Bapak baca silakan dibuka Matius pasal 23 nomor 15. Sudah? Satu-satu ya. Ya. Mm-mm. Kenapa ibu suka memahami kitab Kristen? Apa suka mau bertobat jadi Kristen? Bukan, saya kristolog. Jadi Karena saya kristolog. oke. Saya tanya ibu dulu. Mm. Tadi ibu bilang nabi palsu. Yang saya herankan kita di Muslim juga, saya tanya ibu. Kenapa kalau ke masjid Hmm? harus tidak pakai celana, orang harus pakai harus tidak pakai kolor. Kalau Memang ke Bapak masjid, pernah ngintipin orang sholat sampai Bapak tahu mereka nggak pakai celana dalam? ada
Ada. Bapak intip. Karena Bapak mereka lihat. pakai hanya kain aja kan. Ada. Iya. Bahkan ada maksud yang saya. ketuk. Karena pas dia Iya. merunduk ke bawah, dia ketuk ke kepala temannya. Iya, jadi Bapak ngintipin celana dalam orang sampai Bapak jadi Bapak udah berapa masjid yang Bapak intipin laki-lakinya? Banyak. Memang kenyataan begitu, Ibu. Iya, saya kan Ya. nggak tahu, Pak. Bapak Jadi, kan tahu nih, begini. berarti Bapak berarti Bapak ngintipin orang-orang Islam selama ini sholat, terus Bapak lihat-liatin ke. Gini, mengapa waktu saya mereka, pertanyakan itu? tunggu bentar. Berarti waktu mereka sholat, Bapak liatin kepala Bapak di bawah gitu sampai Bapak lihat mereka nggak pakai celana dalam. Astagfirullahaladzim. Bapak ngintip. Makanya saya tanyakan itu. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Kak, Ibu cerewet kali, bukannya mendengar. Dengarkan dulu. Bapak lebih Karena cerewet ya? Ibu memberi nabi palsu, makanya saya bilang juga begitu. Kenapa orang Islam kalau ke masjid harus pakai sarung? Harus Nggak ada, apakah setahu harus aku, pakai abang sarung aku. yang khusus? Siapa sabar. namanya? Dengarkan dulu. Dengarkan Iya. dulu. Kenapa harus pakai sarung? Apa benar yang di Injil kalian bahwa harus Injil. banyak istri, makanya pakai sarung? Karena biar Enggak. benar yang di bawahnya itu. Oh, Bapak Ya. ternyata suka sama kelamin laki-laki. Kau nggak jelas, kau dipertanya, kau Loh, kasih di- Bapak kan bilang Bapak tahu kalau laki-laki Islam itu nggak pakai celana dalam. Berarti Bapak tahu, berarti Bapak ngintip. Bapak ngintipin laki-laki Islam sholat. Kok Bapak kayak gitu sih? Harusnya aku yang ngintip, bukan Bapak. Bapak laki-laki, Pak. Bapak itu astagfirullah. Bapak tuh fitrahnya tuh Bapak tuh sukanya cewek. Kok Bapak suka ngintipin bokong laki-laki? Pak, Bapak jadi selama ini tuh pencabulan yang terjadi di masjid-masjid itu Bapak. Waduh, berarti si Nandar kemarin sholat yang ngintip itu Bapak. Aduh. Nandar, lu pakai masjid nggak pakai celana dalam diintipin sama Bapak tadi lo. Sampai dia lihat punya lu bergelantungan. Ya Allah, Bapak. Jadi Bapaknya ngintip. Harusnya aku Pak sebagai cewek yang ngintipin mereka. Kenapa? Ya Allah, kenapa malah? Pak, Bapak udah berapa orang korbannya Pak? Udah berapa orang yang Bapak intipin? Bapak ngintipin Nandar aja atau semua laki-laki nih Bapak? Yolah, tandain guys, tandain Bapak itu guys. Bahaya loh kalian. Pokoknya kalian kalau lihat Bapak itu depan masjid, kalian ikat. Aduh, kalian bahaya. Pakai si Tenten aja ketawa loh dia. Jadi Bapak Kau tadi tukang itu jebak bakal. gue tukang jebak. Kan Bapak tadi bilang Tenten, kau kan bilang, kau dengar kan Bapak tadi bilang, kenapa laki-laki Islam pergi ke masjid tidak pakai celana dalam? Lah, dia tahu, berarti dia ngintip Tenten. Kau juga ikutan ngintip? Oh, Ten tukang ngintip celana dalam. Gila kau nih. Gila kau. Loh, kan dia bilang, kan tadi kawanmu Kristen mengatakan, kenapa orang sholat di masjid nggak pakai celana dalam? Dari mana dia tahu kalau dia nggak ngintip, Tenten? Berarti dia pergi ke masjid, kepalanya diletakin di bawah, terus dia survei. Satu nggak pakai celana dalam, gantung-lantung. Saya dicatat dia Nandar, terus dia intip lagi. Oh, ini Pastor Loading, dia intip lagi. Oh, ini Papi Gembala. Udah berapa korbannya? Aku mau tanya kau Astagfirullahaladzim. nih. Ini kau punya Apa? palsu kan nabi palsu kan? Tema kau nih. Ini aku mau suruh kau cari di ayat Alkitab kami di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Allah mengatakan bahwa aku akan mengambil seorang nabi dari luar bangsa Israel untuk menjadi nabi. Mantap. Nih. Inilah kenapa aku bilang walaupun kamu tadi gara-gara kamu diludahi kudus sama aku 3 kali kamu jadi cerdas kan? Ludah kunjung masuk di mulut kau tadi itu. Nggak ada, kan nggak pintar kamu. Aku ludahi kau 3 kali langsung pintar loh. Berarti memang betul ya, ludah wanita muslim yang berwudu itu bisa membuat kau pintar. Sering ya? Saya lagi jelasin ya. Diam dulu, di mute ya. Nah, lihat teman-teman ya. Apa bukti bahwa Tuhan Perjanjian Lama mengatakan bahwa nanti Nabi itu bukan lagi dari Bani Israel? Ini dia. Kalau kau lihat ya. Nih. Nih. Nih.
Nih ya. Dalam Yesaya pasal 60 nomor 7, segala kambing dan domba Kedar. Kedar ini anaknya Nabi Ismail ya. Akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot. Nebayot ini anaknya Ismail ya. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas misbahku sebagai kurban yang berkenan di hadapanku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Artinya domba Kedar dan domba Nebayot itu diterima oleh Tuhan. Maka nggak mungkin Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Bukan itu yang saya tanya. Tapi kau kan bertanya, Mana kan kau bertanya, mana Tuhan berkata Nabi di luar Bani Israel? Ini kutunjukkan bahwa Tuhan perjanjian lah. Tuh, coba buka mulut dulu. Ya, nah ini bukti bahwa nanti ya di waktu di Yesaya ini dikatakan bahwa yang akan berhimpun itu adalah keturunan dari Ismail, bukan keturunan dari Ishak, tapi keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya, domba Kedar bukan domba dari Yakub, tapi domba dari Kedar dan Nebayot. Begitu. Kedar ini anaknya Ismail, Nebayot itu anaknya Nabi Ismail, dan segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Tuh, itu baru satu. Sekarang kutunjukin lagi. Ya, kutunjukin lagi. Hati-hati bapak tadi ya. Bapak tadi suka ngintipin laki-laki Islam lagi sholat sampai dia tahu kalian nggak pakai celana dalam. Lagian kalian sih, besok-besok kalau sholat pakai celana dalam dong. Bapak-bapak seneng banget bapak tadi tuh melihat kelamin kalian loh. Ngeri loh bapak tadi itu loh. Sampai dia ngintipin kalian lagi sholat sampai dia tahu kalian nggak pakai celana dalam. Kampret. Nih dia bilang aku kabur nih. Ini anak emang agak gila-gilanya ya. Dia posting dikiranya aku kabur, padahal aku belum balas DM dia. Emang penting kok Joseph? Tuh, dikira dia penting banget dia. Balas DM saya, jangan kabur. Ya aku balas lah di sini. Kabur, Tuhan kau aja datang aku nggak takut. Oke, kapan kau bisa? Kau nih Joseph udah miskin ya, butuh duit gitu buat PKPK ya Joseph ya. Enak aja. Yesus aja datang ke dunia aku nggak takut. Apalagi kau, cuma si Joseph cencep aja pun yang nggak jelas bentuk mukanya. Membahas kekejaman Katolik itu adalah favorit dan hobiku. Itu adalah materi kesukaan aku. Waduh, blunder kok Joseph. Ini hancur sih Joseph kalau betul-betul mau membahas kejahatan Katolik. Besok jam berapa kau bisa? Nih ya, besok jam berapa kau bisa? Nih, enak aja gue takut sama lu. Dasar Joseph nggak tahu malu Joseph. Bunda Gembala mah nyari domba, bukan kabur dari domba. Sama domba kok kabur? Mana mungkin saya kabur? Incaran saya orang-orang kayak kalian itu. Naik Joseph, naik kau Joseph. Kabur, Tuhan kau aja datang aku nggak takut. Udah atur dulu di sini. Kapan kita besok? Tema kita kekejian gereja Katolik dan makanya kekejian. balas DM Penting kali kau dulu. Kayak penting kali kau deh. Saya sama Nandar aja balas DM, sama Ica Ya kau aja sama balas Nandar. DM. Jadi kau pikir aku ini mementingkan kau? Tugasku banyak, kerjaanku banyak. Kau kan banyak omong. Kau bilang katanya, oh yuk kita kapan tentuin Ya tema. udah, Aku sekarang kejar nanya dong. sekarang apa Ayo. beda? Kau kejar. Makanya Kapan kau berani? jangan Kapan kau banyak berani deh? omong. Iya, Besok. kapan kau berani deh? Dari kemarin Ya aku udah kan besok. tentuin. Dari tanggal 3 Gimana aku tahu? Emang kau 11 penting? Januari saya Mana DM, aku betul nggak? mungkin? Joseph, kau tahu nggak? Akun TikTokku itu banyak. Begini Joseph. ya, Kau begini diam ya. dulu. Atas taruh otak Indra ke-6, kalau kau bilang aku tidak penting, kau juga Joseph, blunder. Joseph, Tuhan berkontol, dengar dulu. Pertama, yang nantangin Diam dulu, orang. gantian ngomongnya Tuhan Aduh, berkenti. kok- Tuhan berkenti, diam dulu, Tuhan berkenti, diam dulu, dengar ya. Waduh, kencang-kencang Loh. ya, kencang-kencang ya. Ya sabar dong, aku Kencang mau ya? ngomong. Gini, Besok jam berapa? kau itu kan, aduh Besok jam Tuhan berapa? berkenti. Enggak, Iya, jangan besok banyak, jam jangan banyak 8. cincong. Besok jam berapa? Tuhan berkenti, diam dulu.
Diam dulu, Jam sabar berapa? ya. Langsung aja. Saya nggak ada Tadi banyak kau waktu bilang otak sama separuh, wanita padahal akal kau separuh dan pendusta. otak indra Yang ada keenam. tuh nggak ada. Akal Kau bisa separuh. bedain otak dan akal nggak? Akal separuh. Otak dan akal sama. Otak akal sama. Akal itu diproses Otak dengan sama otak. akal. Udah, jangan kelamaan. Jam berapa? Sama nggak Jam otak berapa? dan akal sama nggak? Jam berapa? Jam berapa? Otak sama nggak dengan akal? Jam berapa? Saya tanya jam Otak berapa? sama nggak? Ini nih Kenapa Kristen takut? kayak gini nih. Jam berapa? Jam Jam 8 berapa? waktu Indonesia Barat, jam 8 waktu Jam Indonesia 8 Barat. apa? Pagi atau malam? Jam 8 itu banyak loh. Jangan bergetar suaranya, Cecep. Sudah, jangan kebanyakan. Ini otak indra keenam, Ini akal tema separuh. kesukaan aku. Otak Iya. indra keenam. Cecep, yang nggak bener itu menyamakan otak dan akal. Berarti Itu jam goblok. 8 malam ya. Akal itu Iya. tempatnya di mana? Akal itu tempatnya di mana? Di Akal alat itu kelamin tidak kamu. bertempat. Makanya Akal itu berasal. Akal itu tidak akal tidak bertempat. Akal bertempat. itu berasal. Akal tidak berempat. Lah, kalau akal tidak akal bertempat berarti Akal akal itu sama dengan Allah. Akal itu sama dengan Allah ya, karena Allah tidak Akal bertempat. itu tidak bertempat Akal karena tidak akal bertempat itu berarti akal sama ya dengan beda Allah. dong. Loh, Karena Allah mentang-mentang tidak kau bertempat. berganti, kau Ya. berburung, Tuhanmu berburung, berarti kau sama dengan 8 Tuhan. malam saya Kalau Joseph berburung, jam Tuhannya 8 berburung, malam apakah Joseph saya adalah tunggu Tuhan? ya. Jadi harus saya samperin dulu di TikTok ya. Menyamakan akal dengan Tuhan Nah, tidak udah bertempat. ya. Giliran kau berburung, Gini ya, Tuhan kau berburung, nggak mau Rifa, disamain. gini. Apa? Karena kan kamu ngomongin masalah kelamin terus. Jadi saya pikir mungkin Aduh, saya doakan saya lagi semoga ngasih tahu sama melalui live kau. ini, semoga melalui live Aduh, ya ampun. kelamin Dosa, kamu dosa, itu udah. bisa dijamah dengan kelamin pria-pria lain Loh, ya. Jadi Yang kan kamu menjamah kelamin kamu itu kan salah. Yesus. Yang menjamah Gimana? kelamin itu Ayatnya di Yesus. mana? Pertama sekali Di Yesus mana datang ke ayatnya? dunia, dia Di mana menjamah ayatnya? kelamin Bunda Maria enggak? nggak ada. Beda. Di mana Melewati ayatnya? but. Loh, Aktori tubuh incumbit Tuhanmu itu probatio. melewati kelamin. Jadi, Aktori tunggu. incumbit probatio. Tunggu. Oke, gue tanya, Yesus keluar dari dubur atau vagina? Sama dengan Nabi Isa, sama dengan Muhammad, sama dengan Ya Nabi-Nabi dalam udah, Islam. kalau begitu Tuhan kau yang menjamah selama ini Tuhan kau atau manusia? Menurut Berarti kamu Tuhan. apakah Allah juga menjamah Siti Oh Maryam? enggak dong Oh, Tuhan siapa yang yang menjamah menjamah Siti kan Maryam? bahasa kitabmu. Siapa Nggak yang ada menjamah Siti kata-kata Maryam? jamah-jamah. Bukan Nih, surah yang At-Tahrim ayat 12. Bukan Nggak surah ada At-Tahrim nih. ayat 12. Ya, bukan Ih, si surah At-Tahrim ayat Joseph nih yang 12. menjamah-jamah itu Tuhan Saya kau, pakai Joseph. dalil. Kata-kata Kenapa kamu nggak pakai menjamah-jamah dalil? itu kau tengok nih. Nih, Ah, saya tahu menjamah, kata jamah itu menjamah, menjamah. Saya Tuhan tanya, yang menjamah-jamah, saya tanya. Joseph. Saya tanya, iya betul. Saya tanya, dalil dalam Itu memang Alkitab bahwa betul, berarti betul Maria Tuhanmu yang menjamah melalui- kelamin. dengerin dulu, akal separuh. Apa? Dalil di mana Maria penyembah Tuhan dijamah oleh berkenti. Tuhan melalui Penyembah kelamin itu Tuhan di mana? beranus. Saya tanya. Penyembah Tuhan beranus. Kau gini loh. Nih aku kasih kau data satu ya nih. Kau nih ya Pakai nih. data dong. Kok Pakai nih ya, data. oke nih. Iya. Kalau kau Itu bilang ada aku data. bentar dulu, Ketika sabar. Tuhan menjamah seseorang. Yang menjamah Tapi itu yang pertanyaan Yesus. saya kejar kamu. Di mana Dek, dalilnya nih. bahwa Maria dijamah oleh Tuhan? Di mana? Oke, aku tanya Di sama mana? kau. Ketika Melalui Maria Al-Quran, hamil, di mana? dia Jangan dijamah sampai Roh saya Kudus tampilkan nggak? data. Tuhan kau itu ke Roh Kamu Kudus bilangnya kan? tadi, Maria kamu dijamah Roh bilangnya Kudus lewat nggak? apa? Lewat kelamin kan? Lewat kelamin kan? Iya Nah, dong, Yesus kamu kan buktikan. keluar dari vagina. Lah, memangnya Yesus nggak keluar dari Menjamah vagina? lewat kelamin? Sesuai Ya, dengan loh, saya sesuai tanya dengan sama kau. obrolanmu yang tidak Saya tanya, badan Tuhan kau berpendidikan itu, menjamah walaupun kelamin kamu Maria enggak? lulusan S1, Badan Tuhanmu ilmu menjamah penyiaran yang tidak kelamin masuk Maria akal. enggak? Joseph jangan Tidak ada. panik. Saya tanya, Joseph, pakai dalil, pakai dalil. Tuhanmu itu Pakai dalil. ya udah nih, bentar. Pakai Aku mau dalil. ngasih tahu Boleh nih. pakai dalil. Orang Kristen kata Yesus itu Boleh anjing, lari. kata Berita Wahyu. Bukan lari, aku cuma ngasih tahu. Wanita akal Dengar ya, separuh. gini. Selesaikan Iya dalil. Bani anjing, Kamu dengar yang Bani bilang anjing dengar ya, maksud- Bani anjing dengar baik. Bani Bunda kelek, Maria, Bunda dengarkan Maria, baik-baik. Bani anjing itu kan Yesus kilap. itu keluar Kilap itu enggak, kan Bani nama anjing itu yuyutnya Nabi. enggak Muhammad itu enggak kilap ada, loh. itu fitnah Muhammad kau. bin kilap. Bani Kilap anjing itu. itu enggak ada, mana ada. Saya tampilkan Mana datanya ya. ada. Bapak Ayo. anjing itu bukan berarti bapaknya anjing, Wujudnya tapi sama Nabi itu seperti siapa? Abu Hurairah Wujudnya bapak Nabi itu siapa? kucing. Bukan berarti bapaknya anjing. Emang Kilap kau itu artinya Tuhan apa? kau anak Allah tiba-tiba Kilap dia itu juga artinya Allah. apa? Itu cara berpikirnya begitu. Ya Kilap bukan itu berarti artinya bapaknya apa, Rifa? anjing. Kalau seseorang punya anjing, jadi panggil bapak anjing, bukan Ya, berarti terus dia adalah kenapa bapak anjing kamu ngatain Bani beneran. anjing sedangkan Itu. Nabi Muhammad Ini pun Bani Bani anjing itu yang Kenapa? bilang Yesus tuh. Coba jangan lari. Berkat Di mana kepada dalilnya? anjing. Di mana dalilnya? Berarti Joseph adalah. Lo kau yang bilang kan kau anjing kecil kan? Kok lari? Joseph Di adalah mana anjing dulu Bunda Maria kecil. dijamah lewat kelamin? Oh, panik. Yesus itu panik. keluar Rifa, dari kamu vagina turun, kita enggak? PKPK sekarang. PKPK Yesus keluar sekarang. dari vagina Berani? enggak? Butuh duit banget PKPK sekarang PKPK. berani nggak? Butuh Kamu koin nggak banget butuh duit, saya nggak butuh tanya. duit. Sorry, Yesus saya keluar sudah dari kerja. vagina Baru nggak? pulang kerja. Sorry. Yang Yesus live 24 keluar jam dari itu kan kamu. vagina enggak? Sudah. Sorry, saya tunggu nggak kamu kerja pun turun ada dari duit live kok. Nadar. Saya live 24 Ya jam udah, pun duitnya turun banyak. dari Saya live tanya, ini, kamu berani yang nggak? keluar dari Kamu berani vagina nggak? Joseph Turun ya? itu Yesus Turun enggak? ya?
Kita Udah fair ya. berani apa sih ini? Diskusi pakai Saya waktu tanya, ya. yang keluar dari Pakai waktu ya, vagina berani nggak? itu siapa? Itu Joseph. 1 sampai 3. A, Kalau Tuhan kamu tidak saya, berani B, respon, Tuhan kamu. berarti kamu takut. Joseph, takut Kamu jawab. berani nggak Joseph nggak diskusi berani PKPK? jawab. Takut, nggak berani jawab. Takut, nggak berani jawab. Gimana saya mau Yang keluar dari jawab? vagina siapa? Tuhan siapa? Yang Tuhan jelas saya, otak Tuhan ibu kamu. Bang Indra. Takut. Bani Kunarion, yang keluar dari vagina Tuhan siapa? Kamu, Tuhan kamu atau Tuhan aku? Kamu berani nggak diskusi? Takut, nggak berani, nggak Kamu berani nggak berani. diskusi? Tuhan kamu waktu masih bayi bisa menjamah nggak? Kamu berani nggak diskusi? Tuhan kamu waktu masih bayi bisa menjamah Kamu nggak? berani diskusi nggak? Tuhan kamu waktu masih bayi bisa Diskusinya menjamah nggak? fair, Tuhan tanggung kamu jawab waktu masih dalil bayi kamu. bisa menjamah nggak? Eh, Tuhan kamu waktu masih bayi bisa takut, nggak Alah, bisa jawab, perempuan nggak berani ini. jawab, takut, malu. saya jawab kalau kita Takut diskusi. ya, takut. PKPK Tuhan ya. kamu Saya waktu nggak mau masih bayi buang-buang bisa waktu di menjamah ruang nggak? kalian yang receh. Tuhan Sorry kamu ya. waktu masih bayi bisa menjamah nggak? Tuhan kamu Yang waktu jelas, masih bayi saya bisa sudah menjamah DM nggak? kamu, Takut. Dan kamu nggak berani balas DM saya. Tuhan Baru kamu ketika saya waktu masih bayi sampein live, bisa kamu sudah menjamah nggak? berpegang. Itu 1. Tuhan Kedua, saya kamu tunggu kamu waktu setelah masih live bayi ini, bisa menjamah Kamu nggak? turun dari live-nya Nanda. Yesus kita waktu live bayi bareng bisa PKPK. menjamah nggak? Misalkan kamu nggak berani Yesus PKPK, waktu keluar saya- dari vaginanya Maria dia menjamah nggak? Waktu Yesus berisik kamu, keluar janda. dari vagina Maria dia bisa Janda. menjamah nggak? Nanda, udah kasihan terus anak kamu itu daripada sama suami kamu kan. Bani Kunarion Emang suami, sorry. Bani Bukan suami, anjing. sorry. Nggak apa-apa salah janda. ya. Loh, Itu Tuhan kilap. gak wajah Itu dikawinin kilap. sama laki-laki Muhammad itu bin usia kilap. 90 tahun. Muhammad bin kilap, udah. Daripada Bani Kilap anjing, itu artinya daripada anjing. nenek Berarti moyang Muhammad Tuhanmu bin- semua pejina. Loh, Muhammad Yesus bin- itu keturunan pejina. Muhammad Rahab itu bin- pelacur. Nenek moyang Muhammad Tuhanmu bin- pelacur. Nenek Muhammad moyang bin- Tuhanmu ya, saya itu sedang bahkan berhadapan dengan Tuhanmu salah dikatakan satunya. domba. Masih Saya mending nenek berhadapan moyang dengan Nabi salah Muhammad satunya. dikatakan bapak kilap. Tapi daripada Tuhan kau dikatakan Dan domba. bapak kilap. Binatang Tuhanmu. Kilap itu Bahkan Tuhan artinya kau dikatakan anjing. binatang. Dah. Bahkan Tuhan kau dikatakan Kilap itu binatang. artinya anjing. Sementara udah. di dalam kitabmu Tuhan kau dikatakan Makanya binatang, nggak berani Joseph diskusi dikatakan PKPK. domba. Bahkan dombanya Berani nggak bertanduk diskusi 7 PKPK, Tuhanmu Pak? loh. Pak, Butuh duit kali kau PKPK nih. Robert tanduk 7 nih. Robert tanduk 7 ini binatang. Tuhan kok versi binatang. Tuhan merpati, Tuhan domba, Tuhan kok binatang. Kau mengatakan nama orang kilat, tapi ternyata iya, loh, memang Bunda Maria kan dijamah sama katanya nih tuh laki-laki bani anjing. Laki-laki bani anjing jam dulu ini loh ya. Kok bertanduk 7 kitab Wahyu. Apa Cecep ketakutan. Cecep nggak mau bahas ya. Cecep nggak berani menjawab. Nih. Cecep nggak berani jawab nih. Maka aku melihat di tengah. Cecep nggak berani jawab nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Tuhanmu nih Tuhan binatang cacat gambarnya. Udahlah binatang cacat pula, matanya aja 7, tanduknya 7. Berarti lebih rendah daripada anjing. Kenapa anjing aja nggak cacat? Kamu kan bilang bapak kilap tadi. Sementara dalam kitab Wahyu pasal 5 nomor 6, Tuhanmu binatang yang cacat bergambar anak domba yang matanya 7. Ini mutan Joseph. Ini domba yang bermata 7 itu domba cacat. Kamu tahu nggak? Robert tanduk 7, domba bertanduk 7 nih. Bertanduk 7 ini adalah Tuhannya Cecep. Tuhan Cecep yang berbentuk nih. Tuhannya Cecep ini berbentuk binatang. Tuh, Joseph, ini tuh Tuhannya Joseph. Cecep, jangan butuh uang banget. Oh, aibnya gereja Katolik banyak banget. Besok jam 8 kita bahas. Iya, besok kita bahas kekejian gereja Katolik. Nih, Joseph, inilah Tuhan kamu. Kamu jangan merendahkan orang lain. Pertama, kamu itu dikatakan anjing sama Yesus karena kamu diberkati, kata Bunda ini berkat kepada anjing lah. Iya, kan Yesus. Yaudah, saya tanya, Yesus itu bisa menjamah nggak waktu bayi? Saya tanya, tidak ada menjamah-jamah. Yang kata jamah-jamah itu kita kamu nih, kata-kata jamah. Al-Quran nggak pakai kata jamah-jamah. Nih yang menjamah-jamah tuh menjamah. Nih menjamah. Nggak ada kata-kata jamah, Joseph.
Joseph, tidak ada kata-kata menjamah dalam Al-Quran. Ada tuh kata menjamah-jamah dalam Bible. Yang lebih menjamah itu adalah Tuhan kamu. Tuhan yang menjamah itu adalah Tuhannya Joseph. Tidak ada Tuhan kami menjamah-jamah. Emang Tuhan kami tukang jamah. Tuhan tukang jamah itu Tuhan kamu. Ya, Bunda Maria itu dijamah sama Yesus. Ya iya kan, Yesus keluar dari vaginanya Bunda Maria. Berarti Yesus menjamah vaginanya Bunda Maria enggak? Kamu aja Yaudah, nggak kalau gitu jelas Bunda Maria keluar dari mana? Ya udah saya tanya. Waktu Yesus masih bayi dia bisa menjamah nggak? Waktu dia bayi dia punya kemampuan menjamah nggak? Saya nggak mau tahu. Waktu Yesus bayi saya tanya, apakah waktu Yesus bayi itu dia punya kekuatan menjamah nggak? Waktu Yesus, loh, jangan mengatakan kamu kayak anjing, bukan aku Yesus deh, jangan marah Cecep. Ini berkat kepada anjing Cecep. Itu kan yang Kata Yesus yang diberkati di luar Yahudi adalah anjing. Bahkan Yesus sudah kemarin Joseph sudah mengakui bahwa ini anjing kecil. Makanya ada lagu, aku punya anjing kecil, ku beri nama Joseph. Dia suka dijamah Yesus. Diberkati anjing ini, berkat guguk kepada guguk anjing di luar Yahudi. Kata Joseph, guguk ini guguk anjingnya yang kecil. Jadi Yosef bilang gini teman-teman, ini bukan anjing besar tapi anjing kecil. Makanya kalau nyanyinya tuh jangan anjing herder ya, anjing kecil. Lagunya apa? Aku punya anjing kecil, ku beri nama Cecep. Karena Yesus mengatakan di luar Yahudi anjing kecil. Yang bilang siapa itu? Yesus. Kata Joseph, memang itu betul tuh. Berkat kepada anjing. Kata Burita Wahyu ya, Yesus menggunakan terminologi Yesus nih. Maka Tuhan Yesus menggunakan Joseph lagi baca data Bunda nak ya. Angka 10 sama angka 11 saja kau nggak bisa bedain. Diam dulu Encep nih. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk kepada bangsa non Yahudi Cecep. Cecep cerdas itu bukan karena nggak bisa bedain angka Romawi dan angka Romawo, bukan gitu. Tapi cerdas itu tidak menyembah Tuhan beranus, Tuhan berkenti. Kalau punya Tuhan berkenti, sepintar apapun tetap aja goblok Cecep. Kalau kita menyembah Tuhan berkenti, sepintar apapun tetap aja goblok bagi kami. Kalau nggak bisa bedain angka Romawi bukan berarti kita bodoh. Ngapain penting banget angka Romawi, kan kita punya angka Latin. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.